Maka siapa yang cinta Nabi Muhammad ada di kolbunya, kolbunya nggak perlu lagi kepada yang lain. Jadi siapa saja yang hadir malam ini, jika masih datang ke dukun, masih baca wirid supaya laris, masih untuk hal-hal yang tidak penting, amalan ini supaya kaya, amalan ini supaya sembuh, itu orang berarti kolbunya belum ta'alluq, belum berkoneksi kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah rehatkan hati kita dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang sahih riwayat Imam Nasa'i, salah satu kitab yang dikhatamkan oleh pendiri ma'had waktu di Mekah tentunya, kitab kelima. Jadi kitab itu yang masyhur ada Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Yang kelimanya An-Nasa'i, atau yang keenamnya nanti Ibnu Majah. Di riwayat Nasa'i, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ternyata riwayat ini juga ada selafaz di Sahih Bukhari. Kalau di Sahih Bukhari lafaznya arihna bis salat, rehatkan kami dengan salat. Ahli fikih mengartikan salat berarti salat, tapi ahlul hub wal wud al-ashiqin ila Rasulillah mengartikannya bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ini kita nukil, kita cek, ternyata ada rujukannya. Sayyidina Muhammad Al-Kattani dalam kitab dia Khabi'atul Kaun, dia mengatakan arihna bis salah, rehatkan kami, hibur kami dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tadi dengar solawat ya Rasulullah, ya, lalu kalimatnya apa? Ya Rafi'ash sya'ni wad daraji, pasti pikirannya jauh, rasanya jauh, rohaninya melayang, seakan-akan Abah Gurus kumpul hidup lagi. Betul tak? Ya. Kata Imam Najmuddin Kubra dalam Fawaihul Jamalnya, apakah tanda ruh itu hadir? Ruh itu bukan fisik, bukan materi. Idza dzakartahu zaraka, jika engkau ingat dia saja, dia telah mengunjungimu. Sayyidina Muhammad Abul Arwah, Nabi Muhammad ayahanda semua ruh kita. Ruh kita berasal dari tetesan-tetesan ruhnya, dari pendaran pancaran-pancaran nurnya. Ruh ini pasti rindu kepada ayahandanya. Nur ini pasti rindu pulang kepada pangkuan ibundanya. Ummur ruh, abur ruh, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bagi sebagian orang bicarakan Nur Muhammad itu membosankan, bahkan bid'ah. Bahkan ada seorang ustadz di jiran sana menyesatkan kami al-fakir karena kita menyebutkan tentang Nur Muhammad SAW. Tapi kita santai saja. Kenapa? Dari dahulu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kelampaian, masjidnya Sahibul Haul malam ini, beliau mengajarkan juga Nur Muhammad. Beliau berapa tahun di Mekah? Ada yang tahu? Berapa tahun beliau di Haramain? Puluhan tahun. Puluhan tahun. Beliau punya kitab Jawami'ul Asrar, ada kitab apa lagi ya? Ya. Sabil, bukan yang kitab tasawuf. Banyak sekali beberapa, dan beliau mengatakan salah satu jalan terdekat kepada Allah adalah ketika engkau meyakini, mempelajari bahwa dirimu yang hakiki berasal dari Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kajian Nur Muhammad disesat, selamatlah saudara anda telah menyesatkan pendahulu kami. Datuk Kelampaian Syekh Muhammad Arsyad, wali kutub masyhur, muttafaq ala annahu kutub. Nggak ada yang syak dari dulu sampai hari ini bahwa beliau wali kutub. Kalau Abah Gurus kumpul ada yang ejek-ejek, ya, hanya karena belum bercerita pengalaman rohaninya Rasulullah SAW mencium dengkulnya. Tapi kan orang tidak faham konteksnya. Karena tidak paham konteksnya, makin jadi bahan olok-olokan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Menghina para wali itu menghina
Allah itu sendiri. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Hadis sahih Bukhari, hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa yang memerangi waliku, kekasihku, maka dia sedang berhadap-hadapan denganku, dia sedang menantang aku. Faqad adzantuhu bil harb. Aku nanti yang urus dia. Dia telah menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang atas dasar ingin sok-sokan, ingin memurnikan akidah Ahlussunnah, ingin memurnikan tasawuf, tapi dia tidak pernah menyelami tasawuf itu sendiri, tidak pernah betul-betul murni akidahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu sok-sokan ingin membersihkan, lalu mencaci maki wali-wali kabir, wali-wali besar. Kalau Tuhan tidak suka dengan Datuk Kelampain Bagurus Kumpul, masih ada yang lebih tua lagi, ya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim Samman Al-Madani. Beliau punya kitab An-Nafahat. Kitab An-Nafahat ini ada dua jenis, ada yang syair nazam, ada yang satu tentang tarekat Samman. Beliau sebut, ya, An-Nafahat Al-Qudsiyah fi Kaifiyat Tariqah Al-Muhammadiyah. Beliau membahas juga tentang Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Tawassulnya Syekh Samman disyarah oleh Bagurus Kumpul dalam bahasa Arab. Itu pun juga membahas tentang Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukalah semua kitab maulid, mulai dari Barzanji, apalagi Dibai, apalagi Syaraful Anam, Sibtud Durar, semuanya. Bahkan Syekh Samman sendiri nulis kitab maulid, Syekh Dardiri nulis kitab maulid, Sadah al-Immah, imam Ahlus Sunnah menulis maulid, dan semua memulainya dengan ungkapan Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah dalil di Quran tentang Nur Muhammad? Banyak sekali. Yang paling terang benderang adalah surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah nur langit dan bumi. Lalu kata Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, kitab yang mu'tamad yang dipakai oleh para ulama di Mekah dari dahulu sampai hari ini, kalau mengkaji tentang Rasulullah SAW, apa kata mereka? Kata Imam Qadhi Iyad dalam kitab Syifa, mathalu nurihi, nur kedua di lafaz ayat ini adalah nur Sayyidina Muhammad SAW. Jadi membicarakan Nur Muhammad bukanlah khurafat. Oh, hadisnya dhaif, betul, ada hadis dhaifnya. Salat 5 waktu juga ada hadis dhaifnya, tapi juga ada hadis sahihnya, betul tak? Qiraat ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang tidak. Kenapa tidak ambil yang sahihnya? Yang paling sahih apa? Yang paling sahih pertama ayat ini, yang kedua hadis riwayat Musannaf Imam Abdul Razzaq, yang kemudian oleh Syekh Al-Himyari sudah ketemu manuskripnya. Apa kata Nabi ketika ditanya Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, apakah yang pertama Allah pertama kali cipta? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Yang pertama Allah cipta adalah nur Nabi engkau wahai Jabir. Dulu pun saya tawakuf. Kenapa? Imam Ibnul Jauzi punya kitab kumpulan hadis palsu, dia tidak nukil hadis ini dalam hadis palsu. Imam Sakhawi, Imam Suyuti, Imam Qattani punya kitab tentang hadis palsu, dan mereka sepakat tidak menukil hadis ini. Ternyata jumpalah manuskripnya, sudah dicetak tahun 2000-an, ya, ada tahun 90-an, Musannaf Abdul Razzaq, bahwa teks ini betul-betul ada. Siapa Imam Abdul Razzaq? Abdul Razzaq ini guru dari Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali, pendiri mazhab keempat. Dia tinggal di Son'ani. Orang tidak suka dia karena dia tuduh Syiah. Dia sezaman dengan Imam Syafi'i. Nulis kitab judulnya Musannaf, karena namanya Abdul Razzaq, bernama kitabnya Musannaf Abdul Razzaq. Satu bagian, satu bundel dari muqaddimah kitabnya hilang. Dan ini kemudian jumpa oleh Syekh Himyari, seorang doktor dari Uni Emirat, dan menyebutkan teks ini secara lengkap. Oleh karena itu terang benderanglah bahwa riwayat ini sahih, bahwa awwalu ma khalaqallah nur nabiyyika ya Jabir min nurillah. Yang pertama Allah cipta wahai Jabir
adalah nur Muhammad SAW dari nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu ilmu dari sahibul haul. Jadi kalau kami Al-Fakir membicarakan haul, lebih senang membicarakan ilmu tuan syekhnya daripada sekedar membicarakan keramatnya. Kalau keramat terbagi dua. Sahibul Hikam, salah satu kitab favorit dari sahibul haul, mengatakan apa? Karamat itu terbagi dua. Karamat kecil, karamat besar. Karamah yang kecil khawarikul adat. Khawarikul adat, kejadian luar biasa. Kena api tidak terbakar, jalan di atas air tidak terbenam, bisa melayang di udara, ada baca zikir wirid, ada dinar dirham duit di bawah karpet, itu biasa. Sembuh, ditiup-tiup sembuh, itu biasa. Karamah paling tinggi bukan itu. Karamah paling tinggi ini ijma' ulama, al-istiqamah ala syariah al-muhammadiyah. Istiqamah menjalankan syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling tinggi. Makanya di Quran kata Nabi, ya, sayyabatni hudun wa akhwatuha, telah beruban aku asbab surat Hud dan saudara-saudaranya. Karena ada satu ayat di situ, istaqim fastaqim kama umirta, hendaklah kamu berjuang istiqamah sebagaimana engkau diperintahkan. Istiqamah itu bukan berarti orang beramal seperti malaikat, tidak. Istiqamah dari kata istaqama yastaqimu istiqamatan, dari kata qama yaqumu qiyaman, artinya orang yang berjuang, berusaha untuk rohaninya stabil. Ketika dia taat, dia tidak merasa terpuji. Ketika terjebak maksiat, dia tidak putus asa. Ketika dia memberi, berbagi, dia tidak harap kemudian orang berterima kasih. Ketika dia kemudian diberi orang, dia pun tahu adab berterima kasih. Jika dia dipuji orang, dia tidak merasa dirinya orang baik. Jika dicaci maki orang, dia terima semua caci maki orang. Sayyidina Muhammad, nama beliau Muhammad. Apa arti Muhammad? Orang yang paling terpuji, dipuji, Ahmad. Tapi siapa yang dituduh gila di Mekah? Tidak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa yang dituduh penyihir di Mekah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dituduh peramal, kahin, paranormal di Mekah? Sayyidina Muhammad. Siapa yang diremehkan sisi manusiawinya? Apa kata orang-orang Mekah? Abasyaru yahdunana. Apa kata ahli kitab? Masa manusia biasa yang kasih kami hidayah, yang mengajarkan kami? Kenapa bukan malaikat? Kenapa bukan makhluk sakti? Ketika ditunjukkan kesaktian, mereka tak terima juga. Jadi jika Nabi Muhammad SAW adalah zat yang paling banyak dipuji, tapi saudaraku, beliau juga yang paling banyak dicaci. Maka salah satu guru kami dulu berkalam, kamu tidak akan sampai di derajat istiqamah hatta kaffarka alfu siddiqin, sehingga Allah, orang yang siddiq, orang-orang soleh yang kelihatannya soleh, mengkafirkanmu 1000-an orang. Jangan salah, abah guru sekumpul seperti dihikayatkan oleh Abuya Syekh Guru Wildan dan juga Guru Sya'rani dan beberapa guru-guru di Banjar. Al-Fakir sudah menjadikan Banjar rumah kampung kedua, ya, tapi belum punya bini di situ. Jangan salah paham, ya. Kampung kedua artinya kalau pulang ke sana berasa kejumpa orang tua, jumpa guru-guru. Ternyata sampai di Sampit pun masih banyak orang Banjar, ya, bubuhan Banjar. Walaupun masih banyak suku-suku lain, suku Jawa, suku Madura, suku-suku lain lah, tapi tidak ada yang dari planet Mars ini kan. Dari planet Merkurius ada nggak? Dari apa lagi? Ketika kami bertanya tentang abah guru sekumpul, pernahkah beliau dikafirkan orang? Apa kata beliau tadi? Jawaban beliau sederhana. Dahulu ada ketua MUI namanya Guru Anang. Guru Anang ini sudah didatangi oleh semua komisi fatwa. Isi fatwanya sudah ditandatangani oleh semua anggota komisi fatwa. Isi fatwanya apa?
abah guru sekumpul sesat dan menyesatkan. Ini yang menganggap beliau ini sesat siapa? Ulama. Maka Guru Wildan bercerita, beliau terima malam hari, beliau istikharah, berfikir, tafakkur, ta'ammul, timbang menimbang, karena masih bersanad juga dengan Syekh Amin Al-Qutbi, wali Ghaus, wali Kutub di kota Haram. Tentu rabithah mereka bersambung, ikatan rohani mereka bersambung. Dapatlah isyarat malam itu fatwa tidak jadi ditanda tangan. Tapi alasan beliau sangat empirik, sangat zahir. Gimana pun jua, abah guru sekumpul ni muridku jua. Alasan zahirnya, secara hakikatnya sebenarnya lebih hebat dari itu. Namun orang tidak mengerti hakikat wali di masa hidupnya, baru faham jika dia sudah meninggal. Dulu di masa hidup, ya musola beliau biasa-biasa aja, yang ramai biasa-biasa aja. Tapi awal meninggal, tahun kedua meninggal, terus haul keberapa sekarang? Itu jalan-jalan di sekumpul di Mertapura penuh. Presiden pun tak boleh masuk, kalau masuk jalan kaki. Gubernur tak boleh masuk, kalau masuk jalan kaki. Orang paling kaya mau masuk jalan kaki. Akhirnya ada juga ulama tidak suka. Masa haul lebih besar daripada maulid? Macam-macam lah komentar-komentar orang. Mereka lupa bahwa haul itu juga kelahiran, simbol dari kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak lahir Sayyidina Muhammad, mana adalah haul abah guru sekumpul, betul tak? Maka menghaulkan seorang guru, memperingati manakib seorang syekh imam, itu adalah turunan-turunan daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi baca salawat itu, saya sedikit ingin tabarruk mensyarah salawat itu, walaupun yang hadir sudah faham ya. Saya husnuzon sudah faham semualah ya. Sebelumnya mari kita baca Fatihah untuk sahibul ma'had, pendiri ma'had, Syekhuna Syekh Abrar, dan juga zuriat-zuriatnya ya, keluarganya, semua santrinya, semua yang membantu mendirikan ma'had ini. Begitu juga sahibul haul abah guru sekumpul, dan imam tariqahnya Sayyidina Syekh Muhammad Karim Saman, muridnya Syekh Asyar Banjari, zuriat-zuriatnya, khalifah-khalifahnya, dengan asanid yang mutasil kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadina wa likulli natin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi ya Rasulullah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi alladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rasulullah, salamun 'alaik. Wahai baginda Rasul, semoga keselamatan, salam sejahtera tercurah kepada engkau. Walaupun secara zahir beliau sudah ditanam jasadnya di Madinah, tapi yang ditanam hanya jasad. Jasadnya, kata beliau sendiri, innal arda la ta'kul ajsadal anbiya. Para nabi tubuhnya tidak dirusak oleh tanah dan bumi. Maka sampai hari ini tanah tidak merusak tubuh Nabi Muhammad SAW. Apalagi ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, kuntu nabiyan wa adan baina ma'in wa tin, wa adan munjadilun baina ma'in wa tin, baina ruh wal jasad, wa baina ruh wa tin ya. Aku sudah menjadi seorang nabi, Adam masih tanah. Berarti lebih tua siapa? Sayyidinamu, kuntu nabiyan. Ini pertanyaan Sayyidina Abu Hurairah, wahai baginda, kapan engkau jadi nabi? Hadisnya sahih. Jawaban beliau, aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta, masih tanah. Maka diciptalah dari nur itu anasir yang 4, api, air, tanah, udara. Dari tanah itu ada tanah liat yang paling mulia, paling bagus Allah ambil dengan kudrat iradat isyarat tangannya, al-yadnya, al-ula. Lalu beliau dan ia mengatakan,
khalaqtuka biyadai wa lam taku syai'ah. Aku ciptakan engkau hai Adam langsung dengan tanganku, sedangkan engkau tadinya tiada, yang ada hanya nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Adam zahirnya, tapi Adam bin Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata guru-guru kita dari dahulu. Ini ilmu pun saya ambil dari ulama-ulama Minangkabau, dari Banjar, dan paling lama kita ngajinya ke ulama-ulama Banjar. Juga saya ambil ke ulama Yaman, Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari, mursyid kami dalam Tariqah Syaziliyah Al-Alawiyah dan beberapa tariqah yang lain. Ya, semoga Allah memberkahi semua masyayikh kita, amin. Maka baca salam kepada beliau sebelum lahirnya, setelah lahirnya, setelah wafatnya sama. Sama. Ya. Ya Rafi'a sya'ni wad daraj, wahai yang rafi', wahai yang sangat tinggi asy-sya'n wad daraj. Apa perbedaan sya'an? Sya'an itu secara harfiah berarti kondisi, hal. Wad daraj berarti derajat atau makom. Tapi masyayikh kita mengatakan ya rafi' asy-sya'ni fil azal bismi Ahmad, wad daraji fil khalq wal khuluq wal hudusi bismi Muhammad. Nama beliau telah Allah zahirkan dengan kalam hembusannya, dan Allah jadikan untuk memuji dirinya sendiri. Allah menjadikan nama Rasulullah sebagai fiilnya. Apa kata beliau? Ahmaduni nafsi, aku memuji diriku sendiri. Ahmadu, Ahmaduni. Maka nama beliau pun nama azali, tapi beliaunya khuluqi, khalqi, hudusi. Beliaunya sudah ada namanya sebelum alam tercipta, tapi orangnya baru dicipta setelah alam ini dicipta dengan kun fayakunnya. Ya. Oleh karena itu kata Ahmad, lafaz Ahmad ini tidak hanya berarti Ahmad orang yang terpuji, tapi juga kata kerja aku memuji. Siapa yang memuji? Sya'n al-azal disebut. Jadi sebelum alam dicipta, maka kita tidak sebut alam azali, kita menyebutnya sya'nul azali atau syu'un azali. Apa istilahnya? Sya'an atau syu'un. Apa artinya? Waktu pra penciptaan. Apa artinya? Waktu pra penciptaan. Sebelum dicipta alam semesta, Allah sudah ada, dan Allah menyebut dirinya sang waktu. Dia memandang dirinya, dia memuji dirinya. Di saat dia memuji dirinya, kondisi ini disebut dengan sya'nun, syu'un. Begitu kata pengarang kitab Martabat 7, waktu syu'un, syu'un azaliyah. Salah satu kitab, salah satu ma'rifat yang diajarkan Sahibul Haul, Aba Guru Sekumpul suka sekali menjelaskan satu ilmu disebut Martabat 7. Martabat 7 itu menjelaskan tentang lapisan-lapisan azaliyah qadim, kemudian sampai kepada alam kita ini. Tapi Al-Fakir tidak mau jelaskan, takut kepalanya pecah. Ya, ini sudah mulai pecah kepalanya nih ya. Kok berat-berat sekali? Ya Abah Guru malu kita kalau kaji Abah Guru pakai lucu-lucu, malu kita. Kita melihat, saya melihat Abah Guru Sekumpul ini jarang melucu, betul nggak? Semua kajiannya serius, semua kajiannya bergizi dan padat. Maka jika bikin haul, jangan buat haul kalau melucu, jangan bikin haul kalau tidak menjelaskan ilmu beliau. Malu kepada beliau. Beliaulah para sufi, salah satu contoh ulama sufi yang tidak hanya sibuk wiridan, yang tidak hanya sibuk doa-doa, tidak hanya sibuk maulid-maulid, tapi beliau buka ilmu rahasia kenapa ini perlu maulid.
Inilah membedakan beliau dengan wali-wali manapun di negeri ini. Maka mohon maaf, kajian-kajian saya isinya ya begini. Mohon maaf jika kurang berkenan. Ya. Ya Rafi'a sya'ni wad daraj. Wa ya Rafi'a sya'ni fil azal bismi Ahmad wa fil khalqi bismi Muhammad. Ya. Wahai yang tinggi derajatnya, namanya dipakai Allah sebagai perbuatannya. Ahmad, aku memuji aku, Allah memuji dirinya sendiri. Dan di bumi Muhammad, dialah yang dipuji. Siapakah yang dipuji dalam diri Sayyidina Muhammad? Allah jua. Namun hebatnya syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehebat itu, setinggi itu makom ma'rifat yang diajarkannya. Tidak ada satu umat Nabi Muhammad SAW yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Ini yang dikatakan Imam Busiri. Pujilah dia setinggi-tingginya, tapi engkau yakini dahulu bahwa dia afdalul bashar. Apa arti afdalul bashar? Afdalul khalq. Dia makhluk paling mulia, paling tinggi. Jika kita katakan ialah makhluk termulia, memujinya dalam kerangka kemakhlukan, bukan khalik. Maka jika ada, katanya ini ada satu jamiah besar di Indonesia, namanya memakai nama Nabi Muhammad. Dulu saya sempat juga ya aktif di sana ya, sebentar, namanya doang. Tapi kita keluar juga lah, namanya nama Nabi Muhammad, tapi di fatwanya jelek-jelekin Burdah Busiri, jelek-jelekin maulid di Barzanji. Mereka mengatakan bahwa isi maulid, isi burdah di dalamnya memuji Nabi berlebihan. Ya salam, berarti anda ini tidak pernah khatam membaca burdah. Betapalah jahilnya orang, betapa dosanya orang ini, di mana moralnya dia tidak pernah khatam burdah lalu memfatwakannya sesat. Jika dia khatam baca burdah, kenapa tidak sampai kepada kalam ini? Katakan Muhammad itu afdalul khalqi, afdalul bashar, makhluk paling mulia, makhluk paling maka memuji beliau setinggi apapun tetap saja makhluk. Paham? Jadi bolehkah memuji Nabi Muhammad SAW? Boleh, dalam kerangka afdalul makhluk paling tinggi. Makanya Abu Jahal ya, yang bicara nggak boleh puji-puji Nabi Muhammad nih Abu Jahal, Abu Lahab. Kata Abu Jahal ya, seperti disebutkan dalam sirah Ibnu Ishaq, janganlah kita panggil Muhammad, panggil saja Muzammam. Karena Muhammad artinya yang dipuji. Masa kita mengatakan telah jahat orang yang terpuji? Ya, qad sa'a Muhammadun, qad kazaba Muhammadun, telah berbohong orang yang terpuji. Mungkinkah? Ini secara bahasa Arab mustahil. Maka Abu Jahal mengusulkan kepada Abu Lahab, kita ganti saja namanya jadi Muzammam. Jadi ada nama yang diberi orang kafir. Inilah bulian-buliannya. Semoga Tuan Guru ya nanti sabar kalau dikasih nama aneh-aneh oleh bully-bulian itu ya, oleh netizen. Apalagi kalau sudah duduk sama Al-Fakir, kalau duduk sama saya nanti ikut dibully nanti. Kita menyebutkan sanad yang sahih pun masih dibully orang. Jadi waktu kita tabarukan sebutkan sanad kami kepada Syekh Arsyad, kita sebutkan sanad Syekh Nawawi. Syekh Nawawi punya murid namanya Arsyad At-Tawil. Arsyad At-Tawil punya murid namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani punya murid sahibul madrasah ini ya. Itu Syekh Nawawi punya guru banyak, dan yang paling tua salah satunya Syekh Arsyad itu sendiri, dan juga anaknya yang berkubur di Lingga Riau. Waktu kita sebut sanadnya dari Syekh Nawawi Al-Bantani dari Syekh Arsyad, masih aja yang protes. Nggak benar, sanad yang disebutkan Ar-Razi itu tidak benar, dia jahil, dia khata. Ya, saya senyum aja. Kenapa? Jawaban kita sederhana. Yang menulis silsilah sanad ini bukan Ar-Razi, tapi Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Syekh Muhammad Ahyar Al-Bukhari Al-Makki. Apa kata beliau-beliau itu? Syekh Nawawi mengambil sanad dari Syekh Arsyad Al-Banjari, tapi dia juga ngaji kepada anaknya, juga ngaji ke murid-muridnya. Tapi kita kalau ada orang bully begitu, karena ilmiah kita balas ilmiah.
Kalau tidak ilmiah kita tidak bisa balas. Maka Nabi tidak pernah membalas Abu Jahal, Nabi tidak pernah membalas Abu Lahab. Setiap kali diundang Abu Lahab, Nabi masih datang sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak terhina karena ada yang menghina. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah engkaulah sakinnya, yang tinggal di dalamnya tidak memerlukan kepada pelita. Al-bait ithnani, ada dua jenis bait, dua rumah. Rumah yang zahir, rumah yang kita bangun itu. Kata Imam Ghazali, ada rumah yang batin, yaitu qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang beriman adalah rumah Allah. Maka siapa yang cinta Nabi Muhammad ada di qalbunya, qalbunya enggak perlu lagi kepada yang lain. Jadi siapa saja yang hadir malam ini, jika masih datang ke dukun, masih baca wirid supaya laris, masih untuk hal-hal yang tidak penting, amalan ini supaya kaya, amalan ini supaya sembuh, itu orang berarti kalbunya belum ta'alluq, belum berkoneksi kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang begini hidupnya, pikirannya susah. Habis wiridan 70.000 kali, kenapa nasib saya tidak berubah? Wiridan, baca wirid ini, wirid itu 7 hari, 40 hari, tapi nasib tidak berubah. Bagaimana berubah? Dia duduknya masih di atas sejadah. Keyakinannya belum seyakinnya para nabi, belum seyakinnya para wali. Dia mengira Allah memberi karena wiridnya, dia mengira wiridnya merubah takdirnya. Itu suul adab, berwirid tapi tidak ngaji akidah. Dia mengira bahwa rezekinya pindah kepada orang lain, dia berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang begini, kata Abul Hasan Sazili, dia belum jumpa guru sejati. Guru sejati bukan yang banyak ngasih wirid, guru sejati bukan yang banyak nyuruh bikin ini, bikin itu, amalan ini, amalan itu, sehingga muridnya kewalahan. Murid sejati mau sedikit mau banyak amalan, murid tidak pernah capek. Kenapa? Karena dia ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, yang dia cari ridha Allah. Wiridan solawat 400 kali, katanya Syajaratun Nukud, benar nggak? Solawat apa namanya? Atau solawat Syajaratul Pulus? Ya, ada solawat duit, yaitu kan abah guru lagi canda-canda aja itu sama muridnya, itu belum mencandai muridnya. Kamu kalau nggak percaya dengan keberkahan Nur Muhammad, bacalah solawat ini, pasti berkah. Bagi yang yakin dapat, bagi yang nggak yakin nggak dapat. Karena ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan keyakinan hambaku. Kalau ada syak ragu di dalam dirinya, tidak jadi. Kullu baitin anta sakinuhu, setiap, jadi kalau terjemahan bebasnya, setiap rumah kolbu yang di dalamnya ada nur cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ilmu tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa muhtajan ila suruji, dia tidak perlu lagi ajaran-ajaran yang lain, dia tidak perlu lagi syariat-syariat yang lain, dia tidak perlu lagi torikot-torikot yang aneh-aneh. Torikot nggak usah aneh-aneh, torikot kita biasa-biasa aja. Torikot yang diajarkan para guru-guru, apapun namanya, pasti itu memudahkan murid. Tidak ada torikot yang menyulitkan murid. Semoga para guru Allah berkahi, amin. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Dan jika ada orang yang sakit, anta aiduhu, engkaulah wahai baginda yang menjenguknya. Jika engkau menjenguknya, qad atahu Allahu bil faraji, maka Allah pasti menjadikan jalan keluar bagi dia. Jika dia masih panjang umurnya, dia diberikan jalan keluar. Jalan keluar orang yang sakit ini ada dua jenis. Satu, orang awam ingin dua hal saja, terbebas dari penyakit dengan kesehatan atau dengan kematian. Tetapi orang yang khawas, sahabat-sahabat Nabi yang khawas,
mereka tidak meminta itu. Mereka meminta kalau sakit tolong diajarkan ilmu ma'rifat menghadapi sakit. Inilah ilmu Sayyidina Ibrahim. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Muncul tauhidnya. Adakah orang di sini sakit lebih lama dari Nabi Ayub? Ada enggak? Enggak ada. Ada? Adakah di sini yang miskin lebih lama dari miskinnya Nabi Isa? Nabi Isa mulai lahir sampai beliau diangkat itu miskin. Sepanjang hidupnya miskin. Ada nggak yang begitu? Ada? Ada kan? Tidak ada. Adakah di sini kalau aktivis ustadz ya, diambekin jamaahnya, dia ngambek tersinggung lari, ditelan sama ikan, ada nggak? Kan nggak ada. Ditelan bumi, ditelan buaya, kan nggak ada. Nggak ada di sini. Maka sakit itu terbagi dua. Di dalam Al-Quran disebutkan fi qulubihim maradun, di dalam kolbu mereka ada penyakit. Sesuai dengan lafaz sebelumnya, kullu baitin kullu qalbin anta sakinuhu. Setiap kolbu, setiap jiwa, setiap diri yang di dalamnya ada cinta kepada engkau, maka tidak memerlukan lagi pelita yang lain. Maka wa maridin anta aiduhu. Orang yang kolbunya sakit, dibacakan tentang kisah-kisah Nabi, dibacakan tentang kasih sayangnya baginda, dibacakan tentang perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, dibacakan tentang ilmu makrifat, tentang asal muasal diri dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad atahu Allahu bil faraji, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Saya mau tanya, kalau para wali berdoa mustajabkah? Mustajab? Betul mustajab? Coba cek. Abu Bakar berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, aku minta selamat sehat, meninggalnya sakit. Sayyidina Umar berdoa selamat dunia akhirat, meninggalnya dibunuh. Sayyidina Utsman meninggalnya dikepung, dibunuh. Sayyidina Ali meninggalnya lagi sholat ditusuk. Mereka berdoa sedang bukan untuk menuntut Allah, mereka berdoa hanya kehambaan. Doa itu hanya bermanja-manja, bukan ngatur-ngatur Allah. Ya, Allah itu maha tinggi, kita ini maha rendah. Masa yang rendah ngatur Tuhan? Maka bermanja-manjalah kepada Allah dengan doa, jangan atur-atur Allah. Maka kalau kita berdoa, bukan sedang memberitahu Allah, ya Allah, apakah engkau lupa rezekiku? Ya Allah, apakah engkau salah kirim rezekiku? Ya, kalau calon anggota dewan nih, ya Allah, aku sudah doa, kenapa bukan aku yang pilih? Suaraku diambil orang lain nih. Kalau Haji Rahman bin Ebol ini dari mudanya sudah jadi anggota dewan, sekarang sudah pensiun. Ya, success before 30, sukses sebelum umur 30. Amin. Tidak ada namanya rezeki tertukar, ya. Tidak ada namanya wahai politikus, tikus tertukar. Tidak ada suara tertukar, tidak ada. Semua suara rezekinya politisi sudah kembali kepada haknya. Sama para asatis, para habaib, tidak ada jamaah lari, tidak ada ustadz mengambil jamaah kita, tidak ada habib culik majelis kita, nggak ada, nggak ada. Siapa yang berjodoh dia akan datang. Jangan ulangi kesalahan Zuhli, Muhammad Zuhli, senior Bukhari. Dua imam ini, satu muda, satu tua. Imam Bukhari namanya Muhammad juga, imam yang muda, retorikanya lebih bagus, ilmunya lebih dalam. Ketika perjalanan pulang, hendak pulang ke Bukhara, Imam Bukhari mampir di kota seniornya namanya Muhammad Zuhli. Kata Zuhli, isma'u min hadzal ghulam salih, ngajilah kepada anak muda ini. Gengsi dia disebut anak muda.
Kalau ini kesalahan Zuhli, tidak mengakui orang berilmu dengan kalimat syekh atau alim. Dia menyebut Bukhari dengan lafaz ghulam, bocah kecil. Kualat dia di situ, ya. Majlis Az-Zuhli salah satu majlis hadis paling ramai di Naisapur di abad kedua Hijriah, langsung sepi. Orang-orang ngaji kepada Imam Bukhari, para dia pendatang hanya singgah beberapa waktu. Akhir muncullah syaitan bertubuh manusia, yang kata Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, asyaitan, ya, al-insi asyaddu minasyaitan al-jinni. Syaitan manusia yang bertubuh manusia lebih bahaya dari syaitan bertubuh jin. Itu tertulis dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Silakan kalau tuan mau baca-baca di situ. Datanglah orang yang ngaji ke Zuhli. Dia katakan, wahai Syekh Zuhli, Bukhari mengajarkan satu ajaran yang aneh. Quran tidak makhluk, tapi lafaz kita terhadap Quran, bacaan kita makhluk. Kata Zuhli, bid'ah. Bukhari bid'ah. Maka dia senang sekali. Dia datangi Bukhari, dia adu domba, dia kalamkan, wahai Bukhari, kata Zuhli seniormu yang mengatakan bacaan kita terhadap Quran, Bismillahirrahmanirrahim, bacaan ini, suara ini adalah makhluk, yang mengatakannya ahli bid'ah. Kata Bukhari, saya enggak mengatakan begitu. Saya mengatakan bahwa kalam Allah bukanlah makhluk. Ente bid'ah juga. Dibawa lagi kalam itu kepada Zuhli. Kata Zuhli, Bukhari kafir. Akhirnya ada orang fanatik yang ngaji kepada Zuhli. Dia seorang mantan preman, ahli main golok. Apa kata mereka? Kumpul dia di belakang masjid. Dia mengatakan, nanti malam kita gorok Bukhari. Terdengar oleh murid Imam Bukhari namanya Muslim, pengarang kitab Sahih Muslim. Dia langsung bergegas. Dia ambil barang-barang pentir, dia ambil kemudian kendaraan terbaiknya. Dia datang ke Imam Bukhari diam-diam. Ketika masih siang hari, apa kata beliau? Wahai tuan guru, wahai Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari, engkau hendak dibunuh orang, tolong keluar jam ini juga, detik ini juga. Maka berangkatlah Bukhari. Beliau berangkat, Al-Gojo mau bunuh dia, sampai. Alhamdulillah selamat, Allah menjaga beliau. Ada loh Pak begitu, ya. Ada orang sampai begitu urusan majelis. Jadi jangan dikira Imam Bukhari nggak pernah dibully, nggak pernah disesatkan. Yang menganggap dia sesat dan kafir kawan dia sendiri, senior dia sendiri. Bahkan mereka pernah berbagi-bagi ilmu. Tapi yang satu tidak mengakui yang muda. Dia sebut yang muda ini gulam, bocah kecil. Dia terjebak, dikira ilmu turun ke orang tua. Ilmu itu turun ke orang muda. Orang tua itu hanya bagi-bagi yang dia dapat di masa mudanya. Orang tua sudah stuck, berpikirnya sudah malas. Karena kata dokter ahli otak, orang kalau sudah di atas 40 tahun otaknya mengkerut, makanya mulai pelupa. Jadi saya tahun ini umur saya 40, berarti otak saya mulai mengkerut. Maka dengan ini saya berniat akan berguru mulai kepada yang muda-muda. Maka kita dengarkan kajian-kajian anak-anak muda yang lebih muda dari saya. Kenapa? Mereka tidak lebih sibuk dari kita. Mereka punya kesempatan safar ke sana ke sini, hilir mudik, timur barat. Kita sudah punya bini, ya, sudah punya anak, ada majelis, sudah terikat. Maka kata Sayyidina Umar, ta'allamu qabla an tasudu. Bergurulah kamu, safarlah kamu sebelum kamu menua beruban. Karena kalau sudah tua, badan sakit-sakit, tanggungan banyak, ya. Kayak beliau ini mau safar, mau pergi umroh kayak mikir-mikir, ya. Mau ziarah mikir-mikir. Kalau enggak dengan jamaah sendiri enggak mau berangkat, karena meninggalkan pesantren, meninggalkan majelis. Kalau sekali berangkat 15 hari, satu hari berapa majelis guru? 3 majelis. Ya, 4 majelis. 4 apa ini? Oh majelis. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajuhukal maimun hujjatuna yawman ta'ti an-nas bil hujaji
Wajah engkau hai baginda Al-Maimun yang indah adalah harapan hujjatuna, hujjah kami. Yauma ta'tin nas bil hujaji, di saat orang-orang semua mencari hujjah. Ketika di padang mahsyar nanti, dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, para nabi diburu oleh umatnya, dicari-cari oleh umatnya untuk menyelamatkan mereka. Umat Nabi Adam mengatakan cari Nabi Adam. Bahkan ada sekelompok juga, bahkan banyak dari umat manusia sampai di akhir zaman ini mengatakan Nabi pertama kan Nabi Adam, kita cari saja Nabi Adam. Maka berkumpullah mereka mencari orang bernama Nabi Adam yang belum pernah dijumpainya. Susah nggak tuh di padang mahsyar? Udah susah-susah mencari, ratusan tahun tidak jumpa juga. Apa kata Nabi Adam? Hei, aku ini penyebab kalian terusir dari surga. Kesalahanku memakan pohon yang ada buah larangannya. Fa'tu ila Nuh, carilah Nabi Nuh. Maka mereka carilah Nabi Nuh yang mereka belum pernah jumpa. Bayangkan, belum pernah jumpa dicari. Instagram Nabi Nuh tidak ada, Facebooknya tidak ada, alamat emailnya tidak ada, nomor handphonenya nggak ada. Mau dicari di mana? Mereka cari. Kalau Nabi Adam kan gampang, paling tinggi, paling gagah. Semua kegagahan ada pada Sayyidina Adam. Nabi Nuh sulit lagi dicari. Seorang insinyur yang bikin kapal, umur 950 tahun, umatnya nggak sampai 300. Bayangkan, umurnya 900 lebih, pencapaiannya belum sampai seumurnya. Kalau 900 setahun satu orang kan lumayan. Ini 100 pun tak sampai. Kira-kira kalau guru Rayyan nih ngajar, muridnya cuma satu, ngambek kan? Ya. Pas datang muridnya ngobrol-ngobrol belakang, ngamuk-ngamuk. Coba lihat nih, ustadz-ustadz Habib-Habib hari ini. Murid ngomong-ngomong belakang tersinggung, dia tinggal majelis, dia lempar mic-nya. Betul nggak? Ente kiai apa setan ya? Habib Pak Mbeb. Nggak ada begitu, akhlak Nabi kayak begitu. Kalau kita ngajar orang ngomong di belakang, berarti kita kurang menarik. Kita minta ampun kepada Allah. Kalau nggak, kita sapa orang belakang, hei yang ngomong di belakang, sapa aja. Susah amat sih ya. Nggak usah tersinggung. Kalau tersinggung nggak usah jadi kiai. Kalau tersinggungan nggak usah menjadi dai, nggak usah jadi kiai, jadi ulama. Karena Nabi Muhammad disinggung setiap hari tapi tak tersinggung. Pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis, jangan tersinggungan. Sepakat? Kalau ada orang singgung, ya sudah, yang penting sama-sama khidmat, yang penting acara kita selesai, yang penting majelis kita jalan, itu aja. Kalau kita bawa perasaan nggak selesai majelis. Sayyidina Nuh tidak bawa perasaan kecuali di akhir. Gergetan juga Nabi Nuh. Apa kata beliau pas hujan turun? Ya Allah, gergetan dia. 950 tahun aku berdakwah, aku bikin kapal malah dijadiin tempat buang air tinja, buang air kecil. Coba bayangkan, bikin pesantren dijadiin tempat orang orang buang air. Oh, itu kalau punya laskarnya langsung golok orang itu tuh, langsung sembelih orang itu. Kalau Nabi Nuh nggak begitu. Nabi Nuh dibiarin, besok ada orang buang air kecil di situ, ya, buang air besar di situ, dibersihin lagi. Apa kata orang? Mana ada insinyur gila begini? Bikin apa? Bikin kapal di atas tempat dataran tinggi. Ada perbukitan, daerah landai, perbukitan, landai. Di situ Nabi Nuh. Baru gunung di atasnya. Apa kata orang? Orang gila mana lagi lah ini? Tempat tinggi begini nggak mungkin kena banjir. Hatta anaknya dan istrinya sendiri nggak percaya. Babe gua gila, katanya. Ya. Anaknya mengatakan ayahnya gila, padahal ayahnya seorang nabi. Jadi jangan heran nanti ada mursyid, ada kiai, ada wali nggak dipercaya anaknya. Istrinya nggak percaya dia wali Allah.
Istrinya ngeremehin dia, biasa itu. Tetangganya nggak percaya, biasa itu. Nabi Nuh gregetan juga. 950 tahun belum mengatakan, ya Allah, dia angkat tangannya. Jika engkau sisakan mereka satu saja, pasti keturunannya kafir. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Nggak tahan juga Nabi Ibrahim. Padahal umur dia sudah hampir 1 laksa 1000. 950 tahun. Maka kita nggak berani kita ngeremehin, membuli Nabi Nuh, ya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Ketika dihujat, dicaci, terakhir dilempar dengan buang air kotoran. Datang malaikat. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, aku hancurkan mereka. Kata Nabi Nuh, mereka tidak mengerti. Lalu beliau mengatakan di hadis lain, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Setiap nabi ada doa pemungkas kartu as. Setiap nabi doa kartu as, jika berdoa sama bumi bisa hancur, langit bisa runtuh. Wa inni khabba'tuha li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doa itu untuk penyelamat syafaat umatku, untuk antum semua ini. Ya, makanya bukan lagi wajib secara fikih kita nih bersolawat, wajibnya sudah wajib secara hakikat. Secara hakikatnya sudah nggak ada tanggung-tanggung lagi, wajib. Orang yang disebut nama baginda tidak bersolawat, bakhil, betul-betul bakhil. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu disebut namaku, tidak bersolawat kepadaku, tidak rindu kepadaku, tidak berterima kasih kepadaku. Itu orang nggak tahu diri. Nauzubillah tsumma na'u. Maka kita minta ampun jika ada nama beliau terdengar kita lupa bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi kulli ghaflatin wa hudurin. Orang cari Nabi Nuh, apa kata Nabi Nuh? Ya, kalian ini datang ke aku, asbab doaku umatku hancur. Carilah Nabi Ibrahim. Itu nabi ahli tauhid. Dialah Abul Bashar, dia bapak manusia yang kedua. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim, mungkin disebut Abul Anbiya, ya. Berangkatlah beliau mencari orang-orang nih, mencari Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim apa? Aku nih pernah bohong 3 kali. Haji Rahman udah bohong berapa kali, Ji? 2 kali. Dulu dan sekarang. Guru pernah bohong gak? Ya. Ya. Dulu, sekarang, dan masa depan. Jawa aja. Depan, belakang, kiri, kanan. Kita ini malu. Jadi kalau ada hari ini orang sok-sok mengatakan aneh wali kutub, aneh kasih syafaat kalian, astagfirullahalazim. Lihatlah matanya berapa kali maksiat, lihat lidah kita berapa kali bohong. Malu kita bicara begitu, ya. Kecuali lagi ahwal. Orang lagi ahwal bicara tentang hakikat dirinya lain cerita. Seperti Abah Guru pernah mengatakan ana al-kutub, kan pernah juga begitu. Itu namanya mazhar jalaliyah. Mazhar apa? Nur jalalnya Rasulullah berzahir di beliau. Bukan beliaulah yang berkalam itu, tapi lisannya dipinjam oleh nurnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan salah faham, ada ilmunya. Ya. Jika syaitan jin bisa pinjam lidah orang, bisa mengalir di darah orang lain, kira-kira wali bisa nggak? Kira-kira Nabi sanggup nggak? Sanggup, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, ini masih banyak ini, ya. Hadisnya belum selesai juga, kita selesai dulu deh. Kata Nabi Ibrahim apa? Aku bohong 3. Bohong Nabi Ibrahim bukanlah bohong. Nabi Ibrahim itu menghancurkan semua tuhan-tuhan berhala yang disembah oleh orang Babilonia, orang-orang pagan. Babilonia ini negeri sihir.
Semua ilmu sihir berasal dari negeri Babilonia. Semua ilmu sihir hari ini, jimat-jimat hari ini dari sana semua. Mantra-mantra hari ini semuanya dari sana. Mantra, doa, bukan doa, mantra bikin orang cerai, bikin orang kasih, bikin orang itu semua dari sana. Negeri Babil. Yang mengajarkan dulu seorang malaikat, pasangan malaikat Harut dan Marut. Berarti ilmu ini dari Allah juga. Dari Allah. Maka kata Imam Ghazali ini di kitab Ar-Risalah ada dunia, sihir itu sebagai ilmu mulia. Sebagai apa? Sebagai ilmu, tapi untuk dipakai syariat mengharamkannya. Untuk dipakai syariat mengharamkannya. Negeri Babilonia menyembah berhala, berhalanya macam-macam, lebih dari 100, ada yang mengatakan 300 lebih. Disisakan satu yang besar, kapaknya taruh di tangannya. Masih ingat kisahnya? Nah, coba lihat pola beliau berbicara. Apakah ini sebuah kebohongan atau ini sebuah dialektika tauhid yang cerdas? Disidang oleh Namrud. Hei Ibrahim, anak muda, disebut Al-Fata. Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Lucu gak pertanyaannya? Engkaukah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Ini aja udah konyol. Tuhan kok bisa dihancurkan? Namrud umur 400 tahun, bodoh jadi raja. Paham? Ini dialektika pertama. Jawaban Nabi Ibrahim. Ini perspektif lain kalau baca Quran ya. Biar baca Quran tuh gak bosan. Ngaji tafsir itu tambah seru. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuan Raja, karena Tuan Raja ini punya penasehat bidang religius, spiritual, Azar, pamannya sendiri yang disebut Abi ya. Azar itu bukan bapaknya tapi pamannya, tapi disebut ayahanda. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuan Raja, bagaimana mungkinkah aku yang menghancurkannya sedangkan kapaknya ada di yang paling besar? Fa'aluhum kabiruhum hadha. Yang melakukannya yang paling besar. Buktinya secara empirik apa? Kapaknya ada di tangan paling besar. Dulu tidak ada CCTV, jadi tidak bisa membuktikannya. Nabi Ibrahim semaju itu dia. Cerdas gak tuh? Cerdas gak? Terjebaklah Namrud yang kedua kali. Apa kata dia? Saya juga setiap kali baca ini ketawa. Hei Ibrahim, kau ini gak punya akal ya. Itu kan patung, bagaimana mungkin dia menghancurkan patung-patung yang lainnya? Itu orang bodoh gak ngomong gitu? Ya, dia ternyata sadar juga ya. Apa kata Ibrahim? Gol ya. Targetku masuk. Wahai Tuan Raja, jika engkau tahu bahwa ini patung tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga engkau bertanya, engkaukah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Dan yang kedua, engkau mengatakan tidak mungkin patung ini dapat menghancurkan satu sama lain, berarti engkau mengakui patung ini tidak ada daya dan upayanya, tidak ada kudrat dan iradatnya. Terus kenapa engkau sembah? Nabi Ibrahim ingin disidang, bohong dikit cuma supaya mau nyampein kalimat ini. Dia masuk ke kandang musuh, bikin skenario. Maka semua nabi ini suka bikin skenario ya, hati-hati. Semua nabi itu sutradara. Semua nabi, dia yang bikin skripnya, dia sutradaranya, dia juga lakon pemainnya. Semua nabi ini suka ngelakon. Maka setiap wali nanti juga suka ngelakon aneh-aneh. Ente jangan percaya dengan pandangan kasat mata, kecuali Haji Rahman. Apalagi Jawa ya, nggak masuk itu. Lalu ini berlanjut ya. Kayak tadi itu berbohong nggak? Zahirnya berbohong. Zahirnya berbohong, tapi target beliau apa? Ingin mematahkan keyakinan Namrud. Tapi coba perhatikan, penguasa kalau gengsi nggak terima anak muda.
Penguasa kalau gengsi nggak terima wong cilik. Kita doakan pemimpin kita sekarang tidak tersinggung disebut ngantuk. Ya, amin. Kita doakan pemimpin kita sekarang tambah jaga, tambah melek, tambah semangat dihujat. Amin. Kita doakan presidennya dan wakilnya dan semua wakil-wakil rakyatnya, menteri-menterinya, Allah kuatkan dengan nur Nabi Muhammad SAW. Jika orang menghujat-hujat pemimpin saya, biarlah saya doain mereka. Ya, capek kita punya pemimpin korupsi terus, kita doakan mereka nggak korupsi lagi gitu aja ya. Ya. Setiap minggu dengar OTT KPK, capek ya. Kita doakan mereka mulai jujur, amin. Kita doakan mereka mulai ada amanah di kolbunya. Udahlah, hentikan kata-kata mencaci maki. Kalau rakyatnya tidak mendoakan pemimpinnya, itu ciri-ciri negara paling jahat, paling kotor, paling hancur. Lihat Iran, mau ke Iran? Iran sudah meninggal 500-an orang. Di Tehran meninggal 200-an orang. Di Mashhad, Masya Allah. Nauzubillah, subhanallah. Di mana lagi? Di Sudan 200-an ribu orang. Jenderal sama jenderal perang. Gaza sedikit Pak, cuma beritanya banyak. Dibandingkan Sudan, tapi sedikit, satu orang tetap banyak. Satu orang tetap dihitung. Cuma ini karena berita kita ini kurang update. Ini pernah dengar berita bahasa Arab nggak? Nggak ya? Aduh, kalau Bapak dengerin berita bahasa Arab tambah pusing kepala kita ya. Tambah pusing, udahlah nggak usah dengerin Quran bahasa Arab aja, dengerin sama sholawat bahasa Arab. Pendek cerita, Nabi Ibrahim nih macam-macam. Beliau ini suka berdialektika. Beliau tidak berbohong, hanya berdialektika. Beliau mengatakan, datangilah Musa. Orang yang tidak benar-benar berbohong tidak merasa pantas membantu, memberi syafaat. Kira-kira kalau wali-wali zaman now bisa nggak bantu ini? Bisa apa? Bisa dipermalukan. Malu kita ya. Kita ini bohong hampir setiap hari, hampir setiap saat. Yang berikut kata beliau, datangilah Musa ya. Musa ini luar biasa, dia sangat kuat, syariatnya sangat bagus, dia kalimullah di tangan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku nih ngajarin orang kalau bunuh orang dibunuh, namanya kisos. Aku pernah bunuh orang tapi aku tidak dibunuh. Dah, datangilah Isa, dia kalimul ruhullah wa kalimatuhu. Didatangi Nabi Isa nggak jawab apa-apa. Tuh Muhammad tuh. Ternyata dari awal manusia mencari Nabi Adam, itu Nabi Muhammad sudah berteriak, ana laha. Hei umat manusia, yang kasih syafaat cuma aku. Ana laha, begitu di hadisnya. Yang mengenal itu hanya orang yang mengenal ma'rifat nur Sayyidina Muhammad SAW. Gimana mau jumpa Nabi, mau kenal Nabi? Antum kan nggak pernah jumpa Nabi, gimana mau jumpa Nabi hari ini? Kalau nggak tahu ilmu Nur Muhammad nggak mungkin. Kalau cuma pakai syama'il, hidungnya mancung, jidatnya begini, lah habaib juga banyak yang mukanya sama dengan yang bukan habaib, makanya ada habib palsu kan? Banyak juga habib saya jumpai, syarifah, mukanya muka Sunda, tahu dia syarif, segap, muka Jawa, hidung pesek ya. Aduh, ternyata al-Idrus banyak. Nggak ngaruh, wajah ini nggak ngaruh. Jadi kalau mengenal Rasulullah hanya dengan tubuh fisik, antum nggak akan kenal. Mengenal Rasulullah mesti dengan nurnya. Nur itu artinya ilmunya. Ilmunya. Maka datanglah orang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, isfa' lana, berilah kami syafaat. Kata Nabi, tunggu sebentar, aku datang dulu. Inilah Mi'raj, dia disebut Mi'raj al-mahsyari, Mi'raj ukhrawi. Ada Mi'raj di dunia, ada Mi'raj di akhirat. Ini ukhrawi, mahsyar, di mauqif, disebut mauqif.
Maka belum mi'raj sallallahu alaihi wasallam dan berkalam-kalam dengan Allah, beliau sujud. Fadana fatadalla summa dana fatadalla. Terjadi lagi apa yang pernah terjadi waktu malam Isra dan Mi'raj. Apa kata beliau dalam hadis Sahih Bukhari Muslim? Fa'alhamani bimahamida. Lalu Allah mengilhamkan aku dengan lafaz-lafaz pujian, nama-nama Allah yang belum pernah diilhamkan ke seorang siapapun sebelum aku. Berarti ma'rifat masih turun setelah kematian. Ma'rifat masih jalan walaupun di padang mahsyar. Karena ma'rifat salah satu nama ma'rifat itu adalah ma'rifatul asma wa sifat, mengenal nama dan sifat Allah, yang dengan itu Nabi SAW sujud dan memujinya. Jika ada orang memuji dengan nama itu, maka itu pasti Nabi Muhammad SAW. Dan langsung Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Maka kita baca ya Rafi'a sya'ni. Di azal namanya Ahmad, di padang mahsyar Muhammad Syafi'ullah, Muhammad Rahmatullah. Ishfa' tu syafa'. Hei Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Tadi kita baca apa? Ya Rasulullah, sama-sama. Salamun alaik ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rafi'a syan. Kenapa? Karena Allah memanggilnya irfa ya Muhammad, angkatlah kepalamu hai Muhammad. Ishfa tu syafa', engkau dapat izin memberi syafaat karena engkau musyaffa', bernama bergelar musyaffa', orang yang dapat hak untuk disyafaati hanya Rasulullah. Maka Rasulullah izinkan malaikat-malaikat, Allah izinkan semua para nabi berkat izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk yang diizinkan mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Berkat Nabi Muhammad asy-syafi' al-musyaffa', berkat guru-guru mulia, berkat hadratus Syekh Muhammad Karim Sammani Al-Madani, bijahi Syekh Masyayikhina Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan Al-Banjari, wa Syekh Aba Guru Sekumpul, wa Syekh Abrar, wa kullin min usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali itu kita tutup pakai sholawat tadi agak 1-2 bait ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syani wa daraji. Kullu baitin anta sakinuhu laysa mutajan, laysa mutajan, laysa mutajan ila suruji. Ya Rasulullah فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون، يا منير
الكون يا منير الكون بالبلج أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض هم أمان الأرض هم أمان الأرض فالذاكرين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى واهدنا الحسنى واهدنا الحسنى بحرمتهم نعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الرحمن الرحيم يا كريم يا علي يا كبير صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد من كان شأنه عليا من كان شأنه رفيعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وآل بيته وذريته اللهم يا غفار يا غفور اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا اللهم يا الله lindungi kami dari keburukan diri kami sendiri, lindungi kami dari keburukan syaitan, dari khutuwat langkah-langkah syaitan, dari was-was syaitan. Jagalah kami, keluarga kami, keturunan kami yang berhadir malam ini, yang mendengarkan kajian malam ini, yang bersolawat malam ini, yang cinta Rasulullah malam ini. Allahumma adim hubbana iyyah, ya Allah kekalkan ya Allah lestarikan ya Allah cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tahhir qulubana ya Allah amman siwah, ya Allah izinkan ya Allah ya Kudus bersihkan hati kami dari cinta kepada selain Engkau, dan jadikan ya Allah apapun yang kami pandang di dunia ini, apapun yang kami pegang di dunia ini, apapun yang kami lirik di dunia ini menghantarkan kami hanya untuk mengenal Engkau ya Allah. Allahumma ij'al sayyiatina sayyiat man ahbabta. Ya Allah kami bermunajat dengan munajat Sayyidina Abil Hasan Syazili. Ya Allah jadikan kesalahan kami, dosa-dosa kami, dosa-dosa kesalahan orang-orang yang Engkau sayangi. Ya Allah jangan jadikan hasanat, kesolehan kami, kebaikan orang-orang yang Engkau laknat dan murkai. Allahumma ja'alna wasaila arzaqi awliyaika. Ya Allah jadikan kami wasilah rezeki kekasih-kekasih-Mu, hamba-hambamu di dunia, dan jadikan kami ya Allah minal musyaffa'in ya Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, sama-sama ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Syafi'allah, isfa' lana ya Rasulullah. Ya Allah beri syafaat kami ya Rasulullah. Tidak mungkin salat kami mendapatkan derajat tinggi di sisi Engkau ya Allah. Tidak mungkin sedekah kami menghantarkan kepada bebas dari neraka-Mu ya Allah.
Tidak mungkin semua yang kami lakukan membebaskan kami dari murka Engkau ya Allah. Hanya syafaat Engkau melalui baginda Rasulullah. Fashfa' lana bi syafaatihi al-uzma. Maka ya Allah, izinkan semua kami mendapatkan syafaatnya yang agung, karena ialah Nabi yang agung. Ya Rabbal Arsyil Azim, wahai Tuhan yang agung, fa'azzim syu'unahu, fa'azzim ahwalahu bibarakati nurika ya Allah ya Ali ya Kabir ya Alim ya Jawad ya Jawad ya Rahman ya Rahim. Ya Allah irhamna birahmatihi, Allah irhamna ya Allah bi syafaatihi, irhamna waftah lana futuhal arifin bi nurihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf salah kurangnya, mohon maaf adab yang tidak tepat, kalam yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.